البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim yang dipermudah atau yang mudah, yang dikumpulkan oleh segenap para ulama berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kitab at-tafsir al-muyassar telah diberikan rekomendasi oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh Asbahullah. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-51 dari surat Ali Imran. Benar? Na'am, barakallahu fikum. Ayat yang ke-51 ini, barakallahu fikum hafizakumullah, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya kisah Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ini adalah kisah yang sangat penting mengenai wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah tauhid yang sangat penting dan tauhid yang inti. Walaupun di sana ada tauhid-tauhid yang lain seperti tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma was sifat. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka ibadahilah oleh kalian. Naam. Jadi diperintahkan untuk apa? Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Maksudnya mentauhidkan, tidak menduakan, meminta hanya kepada Allah, beribadah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid yang mana ini? Tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid yang inti yang bisa memasukkan pelakunya adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat itu masih belum bisa memasukkan pelakunya ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, orang-orang musyrikun terdahulu di zaman Rasulullah diperangi mereka. Padahal mereka mengakui Allah taala pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, meyakini. Tapi apakah keyakinan tersebut bisa memasukkan pelakunya dalam keislaman? Belum. Rasulullah masih apa? Masih memerangi mereka semuanya. Karena apa? Karena mereka belum merealisasikan, belum mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid yang inti adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, itu definisinya. Ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah taala di dalam beribadah, itu tauhid al-uluhiyah. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, innallaha alladzi ad'uukum ilaihi huwa wahdahu rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang aku berdoa atau yang aku menyeru kalian untuk mengesahkan kepadanya,
itu adalah zat yang maha tunggal, Rabbku dan Rabb kalian, maka ibadahilah oleh kalian. Nah, jadi mengibadahi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menduakan. Karena manakala seseorang beribadah kepada Allah, menyembah berhala, menyembah patung dan menyembah Allah taala, itu berarti telah mensekutukan Allah taala di dalam beribadah, menduakan Allah taala di dalam beribadah. Itu sangat berbahaya sekali. Justru Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan pelaku kesyirikan tadi dan kesyirikannya. Datang dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna asy-syuraka 'an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang beribadah kepadaku kemudian mengiringi kesyirikan di dalamnya, aku tinggalkan pelakunya dan kesyirikannya. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah, hati-hati. Ternyata Nabi Isa alaihissalam, nabi yang mulia, termasuk salah satu ulul azmi, juga menyerukan mendakwahkan tauhid. Karena dakwah tauhid itu adalah dakwatul anbiya wal mursalin. Dakwahnya para nabi dan rasul. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Apa yang diseru? "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi agama semua nabi dan rasul, agama yang menyuruh kepada tauhid. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian apa seruan mereka? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada nabi dan rasul? Agar mereka menyerukan, "Ani'budullah." Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, wajtanibut taghut, dan tinggalkan oleh kalian at-taghut. At-taghut itu adalah kullu ma 'ubida min dunillah. Taghut itu seluruh yang diibadahi selain Allah adalah taghut. Tapi kalau wujudnya manusia disyaratkan harus ridha. Jadi yang manusia ini kok diibadahi kok ridha, disembah selain Allah kok ridha, taghut. Paham? Tapi kalau tidak ridha bagaimana? Bukan taghut. Seperti misalkan mereka menyeru-nyeru menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa enggak ridha, berarti Nabi Isa bukan taghut. Mafhum? Ayo, na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Kita lihat berikutnya. Fa ana wa antum sawa'un fil 'ubudiyyah wal khudu' lah. Maka aku dan kalian sama di dalam penghambaan diri dan juga merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa at-tariqul ladzi la وهذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. Ini adalah jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Naam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Katakanlah, sesungguhnya ini adalah jalanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza siratal mustaqim." Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Bukan semata-mata na barakallahu fikum pengakuan saja. Kalau cuma mengakui Allah taala yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, itu hampir semua meyakini dan mengakuinya. Iblis saja mengakui Allah Ta'ala Rabb. Tapi apakah pengakuan iblis bisa memasukkan dia dalam Islam? Tidak. Fir'aun meyakini enggak bahwasanya Allah Ta'ala itu Rabb? Meyakini, tapi belum bisa memasukkan mereka dalam agama Islam. Karena apa? Keyakinan baru tauhid rububiyah saja. Mafhum? Ayo, na'am, barakallahu fikum. Jadi yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam agama Islam adalah tauhid al-uluhiyah. Naam. Bukan berarti meninggalkan tauhid yang lainnya ya. Ini masih tauhid yang inti. Tauhid yang inti. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan baik-baik ayat yang ke-52, lanjutan daripada yang sebelumnya, yaitu kisah mengenai Nabi Isa alaihissalam ternyata merasa dari kalangan kaumnya itu ada yang senantiasa terus kokoh di atas kekufuran. Nah, akhirnya Nabi Isa alaihissalam sempat berkata, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku, pembantu-pembantuku? Karena setiap nabi itu memiliki hawari, memiliki sahabat setia.
Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga punya hawari. Paham ya? Likulli nabiyyin hawari. Masing-masing nabi itu ada hawarinya, ada teman setianya, ada pendamping setianya, penolong. Istilahnya na'am barakallahu fikum, teman setia dari kalangan sahabatnya. Paham ya? Siapa hawari Rasulullah SAW? Siapa? Bukan disebutkan dalam hadis yang khusus. Likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu memiliki hawari, memiliki teman setia, pendamping setia. Nah, kemudian baru disebutkan titik-titik hawari Rasulullah. Siapa itu? Siapa? Zubair bin Awam. Ahsan. Nah, Zubair bin Awam itu adalah hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis itu khusus. Am yalikul linabiyyin hawari. Setiap nabi itu ada hawari, ada penolong-penolongnya. Ada teman-teman setia, sahabat setianya. Nah, dan sahabat setianya Rasulullah adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Nah, barakallahu fikum radhiyallahu anhu. Itu dihafalkan ya karena terkadang muncul barakallahu fikum. Nah, kita lihat Nabi Isa alaihissalam ketika melihat kaumnya itu ada yang senantiasa di atas kekufuran. Nah, barakallahu fikum, Nabi Isa pun menyeru dan memanggil segenap para sahabatnya, siapa yang akan bersamaku menolong agama Allah? Nah, kita lihat nanti. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah." Kemudian tatkala Nabi Isa alaihissalam merasa di antara mereka ada yang terus-menerus di atas kekufuran, kemudian Nabi Isa alaihissalam seraya berkata, "Siapakah orang-orang yang akan bersamaku menjadi penolong-penolong agama Allah?" Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kemudian para hawariyun, para sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, teman-teman pilihannya mengatakan, kami yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Na'am barakallahu fikum. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami semuanya beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami semuanya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Kita lihat barakallahu fikum tafsirannya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sempat mengucapkan hal tersebut karena melihat sebagian kaumnya itu ada yang terus-menerus di atas kekufuran. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah falamma istash'ara Isa minhumut tasmim 'alal kufri. Kemudian tatkala Nabi Isa alaihissalam merasakan ada di antara mereka yang senantiasa kokoh di atas kekufuran, nada fi ashabil khulas, perhatikan baik-baik. Nada fi ashabil khulas. Naam, kemudian Nabi Isa alaihissalam menyeru, memanggil kepada para sahabatnya yang al-khulas, yang benar-benar ikhlas, benar-benar istilahnya apa? Sahabat-sahabat setianya. Mengatakan apa? Man yakunu ma'i fi nusrati dinillah? Siapakah yang akan bersamaku untuk menolong agama Allah? Nabi Isa mengatakan seperti itu. Karena kenapa Nabi Isa mengatakan demikian? Karena menolong agama Allah taala termasuk sumber untuk apa? Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber dikokohkan agama kita. Na barakallahu fikum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah telah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar atau jika kalian menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum. Niscaya Allah taala akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan pendirian kalian. Jadi kalau pendirian kita, agama kita biar kokoh, tolong agama Allah taala. Jangan menindas, jangan menghina walaupun satu ayat. Jangan mengolok-olok, jangan bersendau gurau, mengejek walaupun satu ayat. Karena mengolok-olok atau mengejek sendau gurau, walaupun main-main, canda dengan satu ayat itu sudah memasukkan pelakunya di dalam kekufuran. Hati-hati. Allah Ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Kemudian apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan nama-nama Allah dan Rasulnya dan ayatnya kalian mengolok-olok, mengejek? Hati-hati. 6. La ta'tadiru. Jangan lagi kalian minta maaf.
Qad kafartum, kalian sudah kafir yang sebelumnya beriman. Sebabnya apa? Hanya mengolok-olok, bercanda, sendoguro, main-main terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita kembali pada ayat tadi, yang surkum wa yusabit aqdamakum. Niscaya Allah Taala menolong kalian dan mengokohkan telapak kaki kalian. Maksudnya menolong kita semuanya yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan pendirian kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak menolong agama Allah, justru menghinakan, menindas, menginjak-injak atau yang semisalnya, hati-hati. Nah, karena kalau pertolongan itu sudah tidak ada lagi, kalau seorang hamba sudah tidak dikasih pertolongan lagi, berarti alamat kehinaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, apa itu? Apa itu? Naam, yang sebelumnya? Naam, iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, niscaya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Jika kalian sudah ditolong oleh Allah taala, enggak ada satupun yang bisa mengalahkan. Namun sebaliknya, wa yakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum ba'dih. Tapi kalau Allah taala sudah menghinakan kalian, nah perhatikan baik-baik barakallahu fikum, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan kalian, nah faman dzalladzi yansurukum ba'dih, siapa lagi yang akan menolongmu setelah barakallahu fikum selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertakwa, nah barakallahu fikum, atau bertawakal kepadanya. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan. Ketika Nabi Isa alaihissalam menyatakan, siapa yang mau bersamaku menolong agama Allah? Qala asfiya'u Isa. Nah, kemudian berkatalah sahabat-sahabat pilihan Nabi Isa alaihissalam, nahnu ansaru dinillah wadda'una ilaih. Kami adalah penolong-penolong agama Allah dan kami adalah orang-orang yang menyeru mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Shaddaqna billahi wattaba'nak. Kami semuanya membenarkan, beriman kepada Allah dan juga mengikuti engkau. Washhad, dan saksikanlah, anta ya Isa, engkau wahai Isa, bi anna mustaslimuna lillah bitauhid wat ta'ah. Bahwasanya kita semuanya adalah hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan juga mentaatinya. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, ternyata agama semua para nabi itu agamanya Islam. Agama semua para nabi agama apa? Islam. Cuma sebagaimana yang sudah kami jelaskan di waktu-waktu yang telah lalu, bahwasanya agama Islam itu memiliki dua makna. Agama Islam yang maknanya umum dan agama Islam yang maknanya apa? Khusus. Agama Islam itu al-Islam bi ma'nal 'am. Islam yang maknanya umum adalah apa? Adalah agama seluruh para nabi. Paham ya? Mereka semuanya agamanya Islam. Nah, agama Islam yang maknanya khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menghapuskan agama-agama sebelumnya, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Mafhum? Oleh karena itu orang-orang Yahud, pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang setia dengan Nabi Musa alaihissalam, yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka adalah muslimun di zaman mereka. Paham ya? Di zaman mereka. Kemudian orang-orang Nasara yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka juga muslimun di zaman mereka juga. Adapun di zaman kita ini, ada orang Yahud, orang Nasara, walaupun mengaku-ngaku kami setia dengan agama Nabi Isa, kami setia dengan agama Nabi Musa alaihissalam, enggak diterima sama sekali. Mereka kufar. Mereka sudah kufar, sudah apa? Bukan termasuk barisan kaum muslimin, karena mau tidak mau setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW yang beragama Islam yang maknanya umum tadi, harus kembali kepada Islam yang mana khusus, mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah taala mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab?
Eh? Sebutkan semuanya. Siapa ahlul kitab? Orang Yahud wa Nasara. Orang Yahud wa Nasara. Nah, masuk dalam ancaman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab zaman sekarang ini ada enggak yang muslimun? Enggak dikatakan muslimun. Sampai mereka mau beriman dan menganut agama Islam. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin dan orang musyrik fi narin jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek manusia. Ikhwani fid din, azzani azakumullah. Jadi kisah mengenai Nabi Isa alaihissalam tentunya kisah yang sangat mengharukan karena ternyata ada keterkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sama-sama menyeru dan mendakwahkan kalimat tauhid, menyeru, mengajak kepada tauhid dan mengajak untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum, sabar sejenak. Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-53 dari surat Ali Imran mengenai na'am barakallahu fikum seruan Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman terhadap apa yang Kau telah turunkan dan kami mengikuti Rasul. Faktubna ma'as syahidin. Naam, dan tulislah, catatlah kami termasuk orang-orang yang na'am barakallahu fikum menyaksikan hal tersebut. Ini barakallahu fikum hafizakumullah ucapan na'am barakallahu fikum para pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu ucapan al-hawariyun, yaitu para na'am barakallahu fikum kaum Nabi Isa alaihissalam yang beriman terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami beriman dengan apa yang Kau telah turunkan dan kami mengikuti Rasulmu, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, dan catatlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. Nah, menyaksikan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat, qala al-mufassiruna sabahumullah Rabbana saddaqna bima anzalta minal injil. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah membenarkan dengan apa yang Kau turunkan, nah berupa Injil. Injil kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dari atas langit yang 7. Nah, untuk nabi siapa? Injil diturunkan kepada nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa Khidir? Injil Daud. Jangan tukar-tukar, dihafalkan, mutqinkan. Diturunkan oleh Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Zabur kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai lupa itu ya, karena semua nabi membawa kitab. Semua nabi itu punya kitab. Cuman kitabnya apa saja wallahu alam. Yang dikabarkan kepada kita, kita imani secara terperinci. Yang tidak dikabarkan, kita iman secara global. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turunkan bersama para nabi itu kitab. Semua punya kitab. Cuman kitabnya apa saja yang diberitahukan kepada kita, kita imani secara terperinci. Yang tidak dikabarkan, kita imani secara global. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat nah berikutnya, wattaba'na rasulaka Isa alaihissalam, dan kami mengikuti rasulmu Isa alaihissalam, faj'alna mimman syahidu laka bil wahdaniyati wa li anbiya'ika bir risalah. Maka jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersaksi atau orang-orang yang bersaksi terhadapmu dengan apa? Dengan keesaanmu dan ketunggalanmu. Wali anbiya'ika birisalah, dan juga jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersaksi untuk apa? Untuk nabi-nabimu dengan kerasulannya atau dengan risalahnya. Maksudnya, na'am barakallahu fikum, mereka berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar na'am barakallahu fikum dijadikan termasuk orang-orang yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Tunggal, dan bahwasanya nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ar-risalah. Naam.
wa hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina yashhaduna lirrusul bi annahum ballaghu umamahum. Na'am barakallahu fiikum, afan ya tadi. Na'am sempat terucap bahwasanya bahwasanya yang mengucapkan itu adalah umat-umat Nabi Isa alaihissalam. Ternyata dijelaskan di sini bahwasanya na'am barakallahu fiikum yang mengucapkan tersebut adalah mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka na'am barakallahu fiikum hafizakumullah menyaksikan atau yang tadi itu adalah umat-umat Nabi Isa alaihissalam, cuman mereka meminta kepada Allah Ta'ala agar dijadikan termasuk orang-orang yang bersaksi dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mereka bersaksi akan adanya para rasul dan mereka bersaksi bahwasannya para rasul tersebut telah menyampaikan kepada umat-umat mereka. Jadi umat-umat Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijadikan termasuk orang-orang yang bersaksi sebagaimana bersaksinya umat-umat Nabi Muhammad SAW. Mahum ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu alam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, insyaallah taala yang berikutnya mengenai makar yang sangat berbahaya yang dibikin oleh orang-orang kufar atau orang-orang Bani Israel, kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena makar yang mereka bikin ternyata dihalang-halangi dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makar yang lebih sempurna sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nasallallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.